Dalam perjalanan sejarah Islam, berbagai praktek keagamaan telah berkembang seiring dengan dinamika pemahaman umat. Salah satu praktek yang kerap menuai perdebatan adalah tabaruk dengan kuburan wali. Tabaruk yang berasal dari kata barokah, yaitu keberkahan, pada dasarnya merupakan upaya untuk mencari keberkahan melalui perantara tertentu. Sementara itu, kuburan wali merujuk kepada makam para orang soleh, yaitu wali yang dianggap telah mencapai kedekatan istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah praktek tabaruk melalui kuburan wali merupakan bagian dari tradisi Islam yang sahih sebagai pengingat akan keteladanan dan sumber inspirasi, ataukah praktek ini menyimpang dari berpotensi merusak kemurnian tauhid? Pembahasan ini akan mengupas secara mendalam aspek-aspek historis, teologis, dan sosial dari praktik ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tabaruk dengan kuburan wali. Secara etimologis, tabaruk berasal dari akar kata barokah yang berarti keberkahan atau limpahan kebaikan. Dalam konteks keagamaan, tabaruk merupakan usaha untuk mendapatkan keberkahan melalui zat atau benda, sepertinya berkaitan dengan kenangan terhadap Nabi ataupun para sahabat. Selanjutnya, amal sholih, ibadah, zikir, sedekah, dan aktivitas spiritual lainnya. Lalu tempat-tempat yang diberkahi, misalnya situs-situs suci atau makam orang-orang soleh. Kuburan wali adalah makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang dianggap telah mencapai kesalehan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali sering sekali dikenang karena pengabdiannya, ketakwaannya, dan kontribusinya dalam menyebarkan ajaran Islam. Bagi sebagian umat, makam wali dipandang sebagai sumber inspirasi dan bahkan dipercaya mengandung keberkahan yang dapat menular kepada yang berziarah. Teman-teman sekalian, Al-Quran tidak secara eksplisit membahas konsep tabaruk dengan kuburan wali. Namun ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Contohnya Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini menggarisbawahi bahwa keberkahan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka yang memiliki keimanan dan ketakwaan tanpa menyebutkan perantara yang spesifik. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk mengunjungi kuburan sebagai pengingat akan kepanaan dunia dan sebagai sarana berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya terdapat hadis yang menyebutkan anjuran berziarah. Beberapa hadis mendorong umat Islam untuk mengunjungi kuburan agar hati menjadi teringat akan kematian. Peringatan terhadap penyembahan. Di sisi lain, terdapat peringatan untuk tidak mengubah makam menjadi tempat peribadatan atau penyembahan. Contohnya, terdapat hadis yang mengatakan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat perayaan atau sebagai pusat ibadah. Lalu hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa menghormati dan mengunjungi makam termasuk dalam etika beragama. Namun harus dibatasi agar tidak menimbulkan keyakinan bahwa keberkahan atau syafaat berasal dari sosok manusia itu sendiri. Sejak masa para sahabat, teman-teman sekalian, terdapat tradisi untuk mengunjungi makam orang-orang soleh sebagai bentuk penghormatan
dan pengingat akan nilai-nilai keimanan. Praktik ini berkembang di berbagai wilayah dunia Islam, terutama dalam kerangka tasawuf, yaitu mistisme Islam, di mana pendekatan spiritual dan pencarian keberkahan melalui perantara makam dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai belahan dunia Islam, terutama di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan beberapa bagian Timur Tengah, praktek tabaruk dengan kuburan wali berkembang menjadi ritual yang melibatkan seperti ziarah kubur, yaitu mengunjungi makam, membaca doa, dan berdoa agar mendapatkan keberkahan. Lalu sentuhan fisik, beberapa kalangan melakukan kontak fisik seperti menyentuh atau mencium kuburan dengan keyakinan bahwa keberkahan dapat menular. Selanjutnya, upacara khusus. Ada pula tradisi peringatan hari wafatnya wali yang melibatkan perayaan, pengajian, dan pembacaan syair-syair pujian. Tradisi ini bagi sebagian komunitas dipandang sebagai manifestasi kecintaan kepada para wali dan sebagai sarana untuk meneladani kehidupan spiritual mereka. Beberapa ulama dari kalangan tasawuf berargumen bahwa tabaruk itu sebagai yang pertama penghormatan dan pengingat. Mengunjungi kuburan wali adalah bentuk penghormatan dan sebagai pengingat akan kerapuhan kehidupan dunia. Praktik ini dapat memotivasi umat untuk meningkatkan keimanan dan amal soleh. Yang kedua, sumber inspirasi. Makam wali menjadi simbol teladan hidup, sehingga berziarah diharapkan dapat menginspirasi peningkatan spiritualitas. Yang ketiga, niat yang murni. Bila niat berziarah adalah untuk mengingat kematian, mengagumi teladan kebaikan, dan bukan untuk meminta jimat atau kekuatan mistis, maka praktik ini dianggap tetap berada dalam kerangka tauhid. Di sisi yang lain, teman-teman sekalian, sejumlah ulama menolak praktek tabaruk dengan kuburan wali karena dianggap berpotensi menyimpang dari prinsip tauhid itu, dikarenakan yang pertama, risiko akan kesyirikan. Mereka berargumen bahwa apabila seseorang mempercayai bahkan keberkahan, syafaat atau kekuatan tertentu secara langsung mengalir dari makam wali, maka hal itu dapat mengaburkan pemahaman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kedua, bid'ah dalam ibadah. Menjadikan makam sebagai perantara untuk memperoleh keberkahan dianggap sebagai inovasi atau bid'ah yang tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berpotensi mengalihkan perhatian dari ibadah yang seharusnya murni ditujukan kepada Allah semata. Yang ketiga, penyembahan terhadap makam. Jika praktek tabaruk berubah menjadi bentuk penghormatan yang berlebihan hingga menyerupai penyembahan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka hal tersebut jelas merupakan penyimpangan di dalam akidah. Teman-teman sekalian, sebagian ulama menyarankan agar umat Islam tetap menghormati para wali tanpa melebih-lebihkan para makam mereka. Mengunjungi kuburan wali sebagai bagian dari tradisi sejarah boleh dilakukan, asalkan dengan cara yang pertama, niat dan tujuan. Dilakukan dengan niat mengingat kematian, belajar dari keteladanan mereka, dan bukan untuk mencari jimat ataupun kekuatan gaib. Yang kedua, tidak menjadikan makam sebagai objek ibadah. Aktivitas ziarah harus dipahami sebagai sarana refleksi dan doa, bukan sebagai pusat pemujaan. Yang ketiga, pendidikan teologis. Umat perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai tauhid agar tidak salah kaprah dalam mengartikan keberkahan yang bersumber semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan bahwa tabaruk itu memiliki dampak sosial dan spiritual, seperti yang pertama, spiritualitas. Bagi sebagian komunitas, mengunjungi makam wali dapat memperkuat ikatan keagamaan, mengingatkan akan nilai-nilai keimanan, dan meningkatkan kesadaran akan kepanaan.
Yang kedua, peningkatan kepedulian sosial. Tradisi ziarah sering sekali disertai dengan kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau kegiatan amal yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun itu memiliki risiko dan tantangan diantaranya seperti yang pertama, potensi penyimpangan. Bila praktek tabaruk disalahartikan sebagai cara memperoleh kekuatan mistis, hal tersebut dapat membuka jalan menuju kepada kesyirikan dan merusak kemurnian ibadah. Yang kedua, ketidakseimbangan pemahaman. Dalam lingkungan masyarakat di mana pendidikan agama kurang mendalam, praktik semacam ini bisa menimbulkan kebingungan antara bentuk penghormatan dengan bentuk penyembahan. Yang ketiga, dinamika sosial. Perbedaan pandangan mengenai praktik tabaruk ini dapat menimbulkan perpecahan ataupun konflik antara kelompok yang menganggapnya sebagai tradisi keislaman dan kelompok yang melihatnya sebagai bid'ah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, praktek tabaruk dengan kuburan wali merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah dan nilai-nilai tradisional dalam dunia Islam. Di satu sisi, kegiatan ziarah makam wali dapat berfungsi sebagai pengingat akan kematian, sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan keimanan serta amal soleh. Namun, apabila disertai dengan keyakinan bahwa keberkahan secara langsung berasal dari makam tersebut, atau apabila praktik ini berubah menjadi bentuk penyembahan, maka ia akan beresiko menyimpang dari prinsip tauhid yang murni. Dengan pemahaman mendalam dan kritis, diharapkan setiap individu dapat menilai praktik tabaruk dengan kuburan wali secara objektif, menjaga nilai-nilai kebaikan dan inspirasi bagi para wali, sekaligus menghindari potensi penyimpangan yang dapat mengancam kemurnian akidah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dalam mengarahkan umat menuju praktik keagamaan yang murni dan melandaskan tauhid semata. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.